Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-temanku yang saya cinta-cintai ini. Mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya. Di sini kami dari kelompok 2 di mata kuliah Geografi Politik akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Bisa di next selanjutnya. Kami di sini beranggotakan dengan saya sendiri yaitu Resnanda Pertiwi, selanjutnya ada Ainur Rahmi Kolbi, lalu ada Risma Nurul Amalia, lalu ada Faiz M. Jalul Haq, dan yang terakhir ada Winda Aulia Syafira. Untuk materi yang pertama ini, yaitu geografi politik, pengertiannya yang akan disampaikan oleh Saudari Rahmi. Untuk Saudari Rahmi, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait pengertian geografi politik. Teman-teman bisa lihat dan juga baca ya. Di sini pengertian geografi politik merupakan studi tentang cara ruang yang tergeografis dan diorganisir dalam oleh proses politik yang biasanya berfokus pada ekspresi spasial perilaku politik terkait dengan batas-batas di darat dan di lautan, peran jenis kota besar, hubungan kekuasaan di antara negara bangsa, sistem administratif, pemilihan umum, konflik atas sumber daya, dan bahkan hal-hal yang melibatkan ruang yang memiliki dimensi politik geografik. Nah, selain itu juga di sini ada pengertian geografi politik menurut para ahli, di antaranya yang pertama nih dari Haget, geograf mengatakan bahwa geografi politik merupakan cabang ilmu geografi manusia yang bidang kajiannya adalah aspek keruangan, pemerintahan, atau kenegaraan yang meliputi hubungan regional, hubungan internasional, dan juga pemerintahan atau kenegaraan di struktur bumi dan komponennya. Yang kedua ada dari Friedrich Ratzel. Definisi geografi politik ini merupakan pola hubungan antara faktor fisik geografis dengan ras-ras di masing-masing negeri dan bentuk pemerintahannya yang ditentukan oleh alam. Nah, itu disebut paham fisik determinis. Nah, selain itu juga ya ada dari Taylor. Nah, sedangkan dari Taylor ini sama halnya dengan yang Friedrich Ratzel, terus terakhir ada dari Budi Juliardi. Nah, menurut Budi Juliardi, geopolitik berasal dari bahasa Yunan yaitu geos yang berarti bumi, yang menjadi tempat hidup dan pemberi kehidupan serta wilayah negaranya. Sementara itu politiknya berasal dari kata politeia yang ya, yang berasal dari kata polis yang berarti kota atau negara. Jadi politik berarti kebijakan penyelenggaraan negara. Nah, selanjutnya yaitu ruang lingkup geografi politik. Nah, di sini ruang lingkup geografi politik yang pertama ada political region. Pada awal abad 20, para ahli geografi mulai meninggalkan konsep national power dalam membahas negara karena dinilai kurang objektif. Konsep political region menitik beratkan pada hal-hal yang bersifat teoritis seperti dasar, tujuan, dan ruang lingkup geografi politik serta pengorganisasian keruangan. Konsep ini juga yang membahas tentang pembagian wilayah administrasi, batas negara, dan masalah yang berhubungan dengan pengawasan wilayah dan perwilayahan kekuasaan negara. Yang kedua ada national power. National power ini memiliki konsep yang menekankan pada masalah power atau kekuasaan negara
Nah, prinsip ini yang dikembangkan oleh Ratzel yang membahas secara sistematis tentang pengaruh lingkungan alam terhadap ketahanan dan juga kekuatan nasional. Yang ketiga ada environmental relationship. Nah, konsep geografi ini yang menekankan pada studi tentang perbedaan dan juga keanekaragaman wilayah negara dan penduduknya di muka bumi. Penekanan konsep environmental relationship ini adalah hubungan antara kehidupan manusia dan lingkungan alamnya akibat dorongan kehidupan dan keanekaragaman wilayah negara. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf teman, ada sedikit terkendala jaringan. Maaf ya, izin off-cam karena jaringan. Eh, Ulangi lagi ya, ruang lingkup geografi politik di sini ada 3. Yang pertama ada political region. Pada awal abad 20, para ahli geografi mulai meninggalkan konsep national power dalam membahas negara karena dinilai kurang objektif. Nah, konsep political region yang menitik beratkan pada hal-hal yang bersifat teoritis seperti dasar, tujuan, dan juga ruang lingkup geografi politik serta pengorganisasian keuangan. Konsep ini membahas tentang pembagian wilayah administrasi, batas negara, dan masalah yang berhubungan dengan pengawasan wilayah dan perwilayahan kekuasaan negara. Yang kedua, ada national power. Nah, konsep ini menekankan pada masalah power atau kekuasaan negara. Prinsip ini dikembangkan oleh Ratzel yang membahas secara sistematis tentang pengaruh lingkungan alam terhadap ketahanan dan juga kekuatan nasional. Yang ketiga ada environmental relationship. Konsep geografi ini yang menekankan pada studi tentang perbedaan dan keanekaragaman wilayah negara dan penduduknya di muka bumi. Penekanan konsep environmental relationship ini merupakan hubungan antara kehidupan manusia dan lingkungan alamnya akibat dorongan kehidupan dan keanekaragaman wilayah negaranya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Ai yang telah memaparkan materinya. Makanya selanjutnya yaitu ada sejarah geografi politik yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Boleh di next slide. Baik, sejarah geografi politik. Sejarah geografi politik melibatkan evolusi hubungan antara ruang geografis dan kekuasaan politik sepanjang waktu. Pada awalnya, pemahaman geografi politik fokus pada perbatasan negara dan pengaruh wilayah terhadap kebijakan politik. Seiring berjalannya waktu, perkembangan ini melibatkan dinamika kekuasaan global, perang, kolonialisme, dan hubungan antar negara. Perang Dunia I dan II membentuk konfigurasi ulang peta politik global dengan pembagian negara-negara menjadi blok ideologis dan pembentukan organisasi internasional seperti PBB. Perang Dingin menandai babak baru dalam geopolitik dengan Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai kekuatan utama yang bersaing. Next. Nah, tugas pokok geografi adalah mengumpulkan keterangan-keterangan atau data dari berbagai sumber yang terpencar untuk dirangkai menjadi satu kelompok keterangan yang secara khusus bertujuan memberikan pengertian tentang suatu wilayah tertentu. Mengikuti cara-cara geografi ini muncullah istilah area study atau kajian penelitian wilayah.
Berkaitan dengan negara, pengertian wilayah selalu dikaitkan. Yang pertama, wilayah yang berisi beberapa negara seperti batas-batasnya ditentukan oleh peta politik dunia. Lalu yang kedua, wilayah-wilayah pokok dunia atau major world regions di negara tersebut, di mana negara-negara tersebut terletak di atas. Oke, next slide. Mungkin itu untuk sejarah geografi politik, maka selanjutnya itu ada fungsi geografi politik yang akan disampaikan oleh Saudari Winda. Cek apakah suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar, Win. Oke, sebelumnya mohon maaf izin off cam-nya karena jaringan di sini jelek dan lagi hujan. Ajur. Baik, Konten. di sini saya akan membahas tentang fungsi geografi politik. Yang pertama ada analisis wilayah politik, yaitu geografi politik membantu dalam menganalisis dan memahami dan dinamika wilayah politik. Yang kedua, faktor geografis yang mungkin menimbulkan konflik atau kerjasama antar negara atau kelompok. Ada analisis sumber daya alam. Ibu. Udah ada. Sebelumnya bisa Itu kan tas enggak dilihat yang itu nih oleh jual ibu kalau kosong ahad cek ini. Jadi pada titik PH tugas aduh langsung kan sami oleh tahu bu kan ngaliwat di masih kayak di op sama host coba Boleh dilanjut ya? Yang lanjut. ketiga, ada analisis sumber daya alam dan keberlanjutan, yaitu mempelajari pemanfaatan dan distribusi sumber daya alam di dalam suatu wilayah, serta dampaknya terhadap keberlanjutan dan kebijakan lingkungan. Yang keempat, ada identifikasi ancaman keamanan, yaitu memahami faktor-faktor geografis yang dapat menjadi potensi ancaman keamanan seperti lokasi strategi, perbatasan, dan geofisik. Hal ini membantu dalam perencanaan keamanan nasional dan regional. Boleh di next. Yang kelima, ada analisis migrasi dan mobilitas, yaitu mempelajari pola migrasi manusia baik internal maupun lintas batas, serta dampaknya pada politik ekonomi dan masyarakat. Yang keenam, ada perencanaan tata ruang dan pembangunan, yaitu mengintegrasikan aspek-aspek geografis dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan. Dan yang terakhir, ada pemahaman diplomasi dan hubungan internasional, yaitu geografi politik membantu dalam memahami diplomasi dan hubungan internasional dengan menganalisis faktor-faktor geografis yang dapat mempengaruhi hubungan antar negara seperti perdagangan, jalur laut, dan akses ke sumber daya. Mungkin cukup dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik, izin ambil alih ya terkait moderatornya karena dikarenakan mohon maaf terkendala jaringan juga dari Restu. Ke materi selanjutnya terkait konsep ruang dalam geografi politik. Akan disampaikan oleh Saudari Risma. Apakah sudah ada di room? Sudah. Apakah terdengar suara saya? Oke, terdengar, Riz. Boleh langsung aja, Riz, silahkan. Oke, terima kasih moderator. Sebelumnya mohon maaf izin off cam. Nah, di sini selanjutnya konsep ruang dalam geografi politik. Ruang merupakan inti dari geografi politik. Sebab menurut Haushofer dan pengikutnya, ruang merupakan wadah dinamika di mana wadah dinamika politik dan militer. Nah, dengan demikian sesungguhnya geopolitik ini merupakan cabang ilmu pengetahuannya
yang mengaitkan ruang dengan kekuatan fisik dan manusia, yang pada kenyataannya kekuatan politik selalu menginginkan penguasaan ruang dalam arti ruang pengaruh atau sebaliknya gitu. Nah, penguasaan ruang secara de facto dan de jure merupakan legitimasi dari kekuasaan politik. Next. Lanjut saja. Penguasaan ruang atau pengaruh-pengaruh itu pada intinya merupakan satu fenomena gitu, satu fenomena spasial dari ruang itu sendiri. Nah, jika ruang pengaruh diperluas, maka akan ada yang diuntungkan gitu, dan ada juga yang dirugikan. Nah, dan kemudian yang kerugian itu akan menjadi lebih besar lagi apabila hal itu dicapai melalui perang. Nah, di sini di layar bisa dilihat bahwa bertambahnya ruang secara negara atau berkurangnya ruang negara oleh berbagai jenis sebab selalu dikaitkan dengan kehormatan dan kedaulatan negara dan bangsa. Nah, karena itu tidaklah mengherankan bahwa tiap negara mempertahankan kehormatan dan kedaulatannya dengan gigih dan konsisten. Nah, bahkan negara besar seperti Republik Rakyat Cina harus berjuang mati-matian mempertahankan haknya atas pulau-pulau karang kecil. Nah, yang walaupun tenggelam pada saat air pasang. Nah, lalu di kawasan Laut Cina Selatan, tenggelam pada saat air pasang di kawasan Laut Cina Selatan. Nah, sehingga bila disimak benar-benar konflik teritorial di Laut Cina Selatan sesungguhnya merupakan satu taruhan kehormatan dari negara-negara yang bertikai, dan ini memang amat sulit dicari titik temunya. Nah, ini merupakan juga bisa studi kasus, mungkin ya salah satu studi kasus dari konsep ruang geografi politik gitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Risma yang telah menyampaikan materinya. Maka selanjutnya yaitu ada pendekatan studi geografi politik yang akan disampaikan oleh Saudara Faiz. Apakah Saudara Faiz ada? Ada. Oke. Oke, baik, mulai ya teman-teman terkait pendekatan studi geografi politik itu sendiri. Menjelaskan dari poin yang telah kami diskusikan juga dengan teman kelompok terkait pendekatan kritis gitu ya di sini. Pendekatan ini menekankan pada kritik terhadap kekuasaan dan dominasi dalam politik. Nah, lalu ada di dalam pendekatannya juga terkait pendekatan kultural, di mana pendekatan ini juga menekankan pada peran budaya dalam politik dan bagaimana budaya mempengaruhi penggunaan ruang. Lalu ada pendekatan secara ekonomi. Pendekatan ini menekankan pada peran ekonomi dalam politik dan bagaimana faktor ekonomi mempengaruhi penggunaan ruang tersebut. Lalu yang selanjutnya ada poin pendekatan secara lingkungan. Pendekatan ini menekankan pada peran lingkungan dalam politik dan bagaimana lingkungan mempengaruhi penggunaan ruang. Lalu poin selanjutnya terkait pendekatan spasial, yang dimana pendekatan ini pun menekankan pada peran ruang dalam politik dan bagaimana penggunaan ruang dapat mempengaruhi kebijakan politik. Boleh di next slide? Nah, tadi secara pendekatan dari geografi politik ini itu sendiri masuk ke studi kasus dari geografi politik. Next. Nah, ini ada studi kasus di tahun berapa ya? Saya lupa lagi, nanti saya cek kembali, mohon maaf. Terkait dua kapal ikan asing yang ditangkap di perairan Raja Ampat. Coba ke poin penjelasan. Next slide. Nah, ini yang dimana dua kapal asing ini yang diamankan di perairan Raja Ampat ini diamankan oleh TNI Angkatan Laut ya, di mana ada dugaan penangkapan ikan secara ilegal oleh dua kapal bendera asing di sebelah utara Pulau Pani, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Nah, ini ada prakata dari Laksamana Pertama TNI, yang dimana beliau mengatakan pihak TNI pun menggunakan KRI Multatuli untuk mengamankan kedua kapal. Nah, dengan 12 bendera Filipina mengangkat 10 orang anak buah kapal. Salah seorang di antaranya warga negara Indonesia, sementara ini jenis kapalnya ya, yang berbendera Vietnam terdapat 13 ABK gitu. Jadi tadi kan ada dua kapal yang tertangkap di Pulau Raja Ampat. Lanjut, next slide.
Nah, lalu ini secara reka adegannya yang dimana dua kapal tersebut pun secara kooperatif dengan menyerahkan dirinya, sedangkan dari kapal yang berbendera Vietnam tadi berusaha melarikan diri, karena terpaksa lah dari pihak TNI pun melepaskan tembakan peringatan untuk menghentikan pencurian ikan tersebut. Nah, ini mungkin hanya sebatas studi kasusnya yang kami ambil dari internet, yang dimana terkait wilayah Indonesia yang diduga ada penangkapan ikan secara ilegal oleh dua kapal asing gitu. Next. Oh, cukup ternyata seperti itu mungkin ya terkait pendekatan dan juga studi kasus yang kami diskusikan juga dengan rekan-rekan kelompok. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada saudara Faiz yang telah menyampaikan materinya. Mungkin materi dari kami sudah habis ya, sudah beres. Maka selanjutnya kita akan ke sesi tanya jawab ya, pertanyaan. Mungkin udah ada ya pertanyaan-pertanyaannya di sini. Boleh rekan-rekan kelompok ada yang mau langsung menjawab? Mohon maaf Saudara Adam, mic-nya agak dimatiin terlebih dahulu. Baik, teman-teman semua. Baik, teman-teman semua, kita lanjutkan ya ke sesi tanya jawab. Karena kebetulan waktunya ini kita tidak terlalu banyak ya, jadi kita batasi dulu saja di 2 pertanyaan aja ya. Boleh, Saudari Risma mau menjawab terlebih dahulu? Boleh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 10 yaitu Rahayu Fitria. Nah, di sini kelompok 10 mengajukan beberapa pertanyaan gitu ya. Yang pertama, apa urgensi dan kedudukan geografi politik dalam sebuah negara? Geografi politik memiliki urgensi yang signifikan dalam konteks negara dan hubungan internasional. Geografi politik merupakan pengkajian dari hasil proses politik yang tidak merata secara geografis dan bagaimana struktur geografis memengaruhi proses politik. Hal ini mencakup 3 tingkat analisis. Yang pertama yaitu kajian wilayah di bawah, yang kedua kajian negara di tengah, dan yang ketiga yaitu kajian hubungan internasional atau geopolitik di atas. Nah, ketiga subdisiplin ini menunjukkan keterkaitan hubungan antara manusia, negara, dan wilayah. Pertanyaan kedua, bagaimana geografi politik berfungsi dengan baik dalam sebuah negara? Geografi politik berfungsi dengan baik dalam sebuah negara dengan memahami dan menganalisis bagaimana struktur geografis mempengaruhi kebijakan, infrastruktur, dan kepentingan strategis. Nah, misalnya, lokasi geografis yang strategis dapat mempengaruhi posisi kekuasaan suatu negara. Nah, sementara wilayah yang berbatasan dengan sumber daya alam atau wilayah lain itu dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi dan militer. Lalu, pertanyaan ketiga, apa yang akan terjadi jika geografi politik bangsa tidak berjalan sebagai mestinya? Nah, jika geografi politik bangsa ini tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya, hal ini dapat menyebabkan berbagai masalah. Contohnya, konflik, ketidakstabilan politik, dan kegagalan pengembangan infrastruktur. Nah, misalnya, negara yang terletak di kawasan yang tidak stabil geopolitiknya itu dapat mengalami ketidakpastian ekonomi dan politik yang tinggi. Nah, yang selanjutnya, jika kita lihat negara Palestina dan Israel, apakah itu sebagai salah satu bentuk dari geografi politik yang tidak berjalan sesuai dengan fungsinya? Nah, jadi kasus dari Palestina dan Israel itu merupakan contoh nyata dari geografi politik yang tidak berjalan sesuai dengan fungsinya. Nah, kedua negara ini berada di kawasan yang sangat sensitif dan strategis.
Nah, sehingga dengan klaim teritorial yang saling tumpang tindih dan konflik yang berkepanjangan. Dan situasi ini menunjukkan bagaimana geografi politik dapat mempengaruhi dan memperdalam konflik politik dan ketidakpastian. Nah, serta bagaimana kesalahan dalam pengelolaan geografi politik dapat mempengaruhi stabilitas dan kesejahteraan bangsa. Sekian yang dapat saya jawab, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Risma yang telah menjawab pertanyaan dari kelompok tadi itu ya, Rahayu. Nah, untuk pertanyaannya saya akan menjawab pertanyaan kelompok 1 dengan pertanyaan. Di pendekatan geografi politik yang sudah dijelaskan, terdapat pendekatan kritis. Nah, pendekatan ini menekankan pada kritik terhadap kekuasaan. Nah, maksud sebenarnya dari pendekatan kritis itu seperti apa? Apakah setiap masyarakat di suatu negara harus terus mengkritik kinerja pemerintahnya? Pendekatan kritis dalam geografi politik menekankan kritik terhadap struktur kekuasaan dan analisis terhadap cara kebijakan dapat memengaruhi distribusi kekuasaan. Tidak selalu setiap masyarakat di suatu negara harus terus-menerus mengkritik pemerintah. Namun, pendekatan kritis mendorong pemahaman yang kritis terhadap kebijakan dan kekuasaan untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam. Lalu, apakah yang terjadi saat ini yaitu demo menuntut adanya hak angket pemilu itu termasuk bagian dari geografi politik. Demo yang menuntut adanya hak angket pemilu biasanya dianggap sebagai bagian dari geografi politik karena melibatkan elemen geografis seperti distribusi kekuasaan, perbedaan regional, dan dampak politik di berbagai wilayah. Ini mencerminkan dinamika spasial kebijakan politik dan interaksi antara kekuasaan dan masyarakat. Itu jawaban untuk kelompok 1 dari Muhammad Taufik. Nah, karena jawab juga 2 pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 10. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab di sini ya, nanti kita diskusikan lagi. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktu untuk menyimak penyampaian materi dari kelompok kami. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun lebih kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat semuanya.